sayuran di Buruan Sae adalah salah satu budidaya yang banyak dijumpai di pekarangan-pekarangan wilayah perkotaan, khususnya di kota Bandung. Jenis tanaman sayuran yang dibudidayakan di Buruan Sae adalah jenis sayuran daun dan sayuran buah-buahan. Kebutuhan dasar dalam budidaya sayuran di Buruan Sae ialah berupa air, sinar matahari, oksigen, unsur hara, atau nutrisi. Dan berikut ini adalah beberapa tahapan budidaya tanaman sayur Buruan Sae yang terdapat di pekarangan wilayah perkotaan. Tahapan pertama ialah penyiapan media tanam. Media tanam ini dibagi dalam dua kategori. Untuk media tanam budidaya berupa pot atau polybag, ada beberapa yang perlu diketahui, ialah yang pertama, untuk meningkatkan fisik tanah dan menambah unsur hara, tanah perlu ditambahkan dengan pupuk organik seperti. Dan yang kedua, untuk memperbaiki porositasnya, media tanam juga dapat ditambahkan dengan beberapa bahan lain seperti. Dan terdapat beberapa formula sederhana dalam penanaman sayuran ini yang bisa digunakan dan terbukti baik. Ialah dengan mencampurkan tanah dan pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan 1:1 atau 2:1, atau bisa juga dengan mencampurkan tanah, sekam, dan pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan 1:1:1 atau 2:1:1. Tahapan kedua ialah proses pembibitan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum memasuki proses pembibitan. Ialah dan setelah mengetahuinya, ada beberapa tanaman perlu diketahui yang dapat disemai dan yang dapat ditanam langsung, seperti. Selanjutnya, masuk ke dalam proses penyemaian. Dalam proses ini, penyemaian dilakukan pada benih atau biji sayuran yang relatif kecil. Alat dan bahan yang diperlukan ialah selanjutnya, langkah-langkah cara penyemaian. Yang pertama, campurkan media tanam, kemudian isikan ke nampan 3/4 bagian, kemudian diratakan. Selanjutnya, ambil benih sesuai kebutuhan dan taburkan secara merata, lalu tutup kembali dengan media semai secara tipis dan merata. Siram dengan sprayer, lalu tutup dengan koran, dan terakhir, simpan di tempat terlindung dari sinar matahari langsung. Pemeriksaan pada proses penyemaian ini dilakukan setiap hari. Lalu, 2-3 hari kemudian, bila benih telah berkecambah, buka penutup, siram dengan sprayer, dan simpan dengan matahari pagi. Terdapat syarat bibit yang baik, ialah selanjutnya, masuk ke dalam proses pembubunan. Proses ini dapat dilakukan setelah mendapatkan benih yang tumbuh. Proses ini dilakukan untuk menyapih dan juga menyeleksi benih. Dan berikut alat dan bahan yang diperlukan, ialah selanjutnya, langkah-langkah pembubunan. Yang pertama, lalu bentuk daun pisang menjadi tabung dan kunci menggunakan stapler. Selanjutnya, campurkan media tanam dan isikan 3/4 ke wadah. Lalu, ambil bibit dengan mencongkel media ke bawah perakaran dan masukkan ke wadah. Isikan kembali sampai penuh dan susun rapi di wadah, kemudian siram. Tunggu kurang lebih 3-7 hari agar sayuran daun dapat ditanam di lahan lain. Tahapan ketiga ialah proses penanaman. Proses ini memiliki 2 jenis penanaman. Yang pertama yaitu penanaman langsung, di mana proses ini tidak perlu disemai atau menggunakan benih yang dapat dilakukan pada pagi dan sore hari dengan benih berukuran besar. Yang kedua yaitu penanaman bumbunan, di mana
Proses ini perlu disemai terlebih dahulu dan menggunakan tanaman yang sudah siap ditanam. Dan berikut ini cara penanaman secara langsung dan bumbunan dengan menggunakan polybag. Yang pertama, siapkan alat dan bahan hingga media tanam yang diperlukan seperti selanjutnya, campurkan media tanam hingga merata. Lalu, masukkan media tanam atau tanah ke dalam polybag hingga 3/4 bagian. Lalu masukkan biji dan benih tanam ke dalam media tanam. Pada benih tanam, beri tekanan sedikit pada pangkal batang tanaman, lalu siram. Tahapan keempat ialah proses pemupukan. Berdasarkan bahan dasarnya, pupuk terbagi menjadi dua, pupuk sintetik atau kimia, dan pupuk alami atau organik. Dan berikut ini adalah jenis-jenis pupuk, yaitu dosis yang digunakan dengan baik ialah sebanyak 5 butir NPK di awal tanam, dan pupuk susulan setiap 1-2 minggu sekali atau tabur 5 butir NPK ke media tanam atau kurang lebih 20 NPK dilarutkan ke dalam 1 liter air lalu disiramkan ke tanam, bukan ke daun. Tahapan kelima ialah proses pemeliharaan. Tahapan ini hanya memerlukan konsistensi dalam melakukan penyiraman, dilakukan secara kondisional, pemupukan susulan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT jenis hama seperti kutu, ulat, dan lain-lain dengan menggunakan insektisida nabati seperti bawang putih, daun limbah, atau kemangi. Dan organisme pengganggu tanaman jenis penyakit, lakukan pemisahan dengan tanaman sehat. Cabut tanaman sakit dan beri pupuk kandang. Jika gangguannya banyak dan luas, bisa menggunakan pestisida kimia. Namun, ini pilihan terakhir. Tahapan keenam ialah proses panen. Waktu panen bisa disesuaikan dengan masa panen dengan cara dicabut, dipotong, dan dipetik sesuai karakteristik tanaman.